Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Dahulu ada seorang Nasrani yang masuk memeluk agama Islam. Ia bahkan pernah menulis untuk Rasulullah. Namun seiring berjalannya waktu, ia murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tak cukup sampai di situ, ia bahkan menghina Rasulullah. Muhammad itu tidak tahu apa-apa kecuali yang dituliskan untuknya, kata pria ini. Beberapa waktu kemudian, ia meninggal dalam kondisi masih murtad. Segenap kerabat dan sahabat kaum Nasrani mengadakan acara pemakaman untuknya. Pada keesokan harinya, penduduk digemparkan dengan adanya mayat yang tergeletak di atas tanah. Ternyata mayat tersebut adalah mayat orang yang murtad dan menghina Rasulullah. Orang-orang Nasrani yang melihat itu seketika berprasangka buruk kepada Rasulullah. Ini pasti perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Mereka menggali dan membiarkannya begitu saja, kata salah satu dari mereka. Kemudian mereka menggali tanah dengan ukuran yang sangat dalam dan menguburkan mayatnya kembali. Dengan demikian, tak ada seorang pun yang mampu membongkarnya. Tapi pada esok harinya, mayat si penghina Rasulullah kembali di atas permukaan tanah. Maka mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan manusia, sehingga mereka akhirnya membuang mayatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Perseteruan Abu Nawas dan menteri yang tolol. Dikisahkan, salah satu menteri istana akan membuat kebijakan yang baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% dari hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar ke seantero kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan berjualan. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyadarkan menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang Abu Nawas berteriak, "Silakan beli keledai saya, harganya cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo beli keledai saya, harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol Abu Nawas. Harga 10 dinar saja orang-orang masih enggan membelinya, apalagi kau naikkan menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol, kamu atau aku? Kau lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu, tapi kau malah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kau pikir kebutuhan rumah tangga hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya.
belum lagi mengangsur cicilan hutang-hutangnya dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain. Jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Titipan goib. Dalam kehidupan ini, terkadang memang ada saja hal-hal yang tidak kita duga terjadi. Bisa sesuatu yang menyenangkan kita, bisa juga sesuatu yang membuat kita marah. Tapi yang penting bagaimana cara kita menyikapinya. Seperti Abu Nawas yang ketika itu sedang berjalan-jalan keliling kampung dan memasuki keramaian kota. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menamparnya, kemudian orang tersebut segera berlari. Abu Nawas tentu saja kaget bukan main. Ia pun berteriak memanggil orang tersebut. "Woi, apa maksudmu?" Orang itu pun menoleh ke arah Abu Nawas. Lelaki itu baru tersadar bahwa dia telah menampar orang yang salah. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Waduh, maaf tuan, aku kira tuan itu musuh saya," kata si lelaki. "Oh, nggak bisa, persoalan ini harus dibawa ke pengadilan," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun membawa lelaki itu ke rumah Tuan Hakim. Ketika sidang telah dimulai, Abu Nawas pun mengajukan tuntutannya. Ia meminta keadilan atas apa yang telah ia alami. Tuan Hakim lalu berkata, "Perkara ini aku putuskan agar Abu Nawas menampar balik si pelaku." Namun ternyata putusan tersebut ditolak oleh Abu Nawas. "Tuan Hakim, aku gak mau kekerasan dibalas dengan kekerasan," ucapnya. Mendengar itu, Tuan Hakim mengetahui maksud daripada Abu Nawas. "Dasar mata duitan, lihat aja kamu gak akan dapat uang sepeser pun," kata Tuan Hakim dalam hati. "Lalu apa yang kau inginkan dari perkara ini Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim berpura-pura tidak tahu. "Aku ingin dia membayar denda 20 dinar sebagai penebus kesalahannya," jelas Abu Nawas. Sejenak Tuan Hakim terdiam. Terlihat seolah-olah berpikir mempertimbangkan tuntutan Abu Nawas. Dan tak berselang lama kemudian Tuan Hakim berkata, "Baiklah, kalau begitu aku perintahkan kepada si pelaku untuk membayar denda kepada Abu Nawas sebanyak 20 dinar, tutur Tuan Hakim. Mendengar putusan tersebut, si lelaki kemudian berkata, "Tapi Tuan Hakim, aku tidak membawa uang sebanyak itu, Tuan." Tuan Hakim lalu menyuruh si lelaki untuk mendekat kepadanya. "Kamu bawa uang berapa sekarang?" bisik Tuan Hakim. "Cuma 5 dinar Tuan Hakim," jawab si lelaki. "Ya sudah, begini saja. Daripada kamu harus membayar 20 dinar untuknya, lebih baik berikan 5 dinarnya kepadaku dan pulanglah pura-pura mengambil uang tapi nggak usah kesini lagi," bisik Tuan Hakim kembali. "Tapi Tuan, bagaimana kalau dia marah?" tanya si laki-laki itu. "Itu nanti urusanku. Lagi pula dia juga tidak mengenalmu dan pasti dia juga tidak tahu rumahmu," jelas Tuan Hakim. Akhirnya si lelaki itu pun setuju. "Begini Abu Nawas, berdasarkan diskusi antara aku dan dia, maka aku persilahkan dia untuk pulang mengambil uang tebusan," kata Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengizinkannya. "Baiklah, tapi jangan kelamaan," balas Abu Nawas. Kemudian lelaki itu pun pergi meninggalkan ruang sidang. Setelah 1 jam berlalu, si lelaki itu tak kunjung datang, dan Abu Nawas masih bersabar menunggu. 2 jam berlalu, Abu Nawas sudah tidak bisa menunggu lama lagi. "Tuan Hakim, kenapa dia belum datang juga?"
apakah rumahnya jauh dari sini? Tanya Abu Nawas. Ya mana aku tahu, sabarlah, coba tunggulah sampai sore. Kalau masih belum datang, ya tunggulah sampai esok pagi. Kalau masih belum datang juga, ya tunggulah sampai esok paginya lagi. Balas Tuan Hakim meledeknya. Wah, kurang ajar ini. Sepertinya mereka berdua bersekongkol mengerjaiku, pikir Abu Nawas. Begini saja Tuan Hakim, ini kan aku gak bisa menunggu terlalu lama. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku ingin menitipkan sesuatu untuknya, kata Abu Nawas. Oh silakan, titipkan saja padaku. Pasti akan aku sampaikan kepadanya, balas Tuan Hakim. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas menampar kepala Tuan Hakim dengan keras. Apa yang kau lakukan? Tanya Tuan Hakim terkejut. Ya, itu titipanku untuknya Tuan Hakim. Sama bilang kepadanya kalau aku sudah tak membutuhkan uangnya, jelas Abu Nawas. Ia pun lalu pergi meninggalkan ruang sidang. Teman yang penakut. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang, kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. Sialan, kentutmu bau sekali Hasan, gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan menjawab, bukan aku yang kentut, tapi keledaimu. Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker. Dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, sepertinya di belakang ada orang. Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa Abu Nawas, jawab Hasan. Kamu yakin tidak ada orang di belakangku? Tanya Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Hasan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas, kata Hasan gemetaran. Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku? Tanya Abu Nawas. Sudah aku bilang tidak ada orang, teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. Kurang ajar kau Abu Nawas,
kentut di muka orang sembarangan, kata Hasan emosi. Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya, apakah di belakangku ada orang? Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai 3 kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya apakah ada orang di belakangku, bukan di belakangmu. Jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Sayembara Abu Nawas dalam mencari anak angkat. Alkisah, di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Amin. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah, ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Amin hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian. Apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dan dari pernikahannya dulu, Tuan Amin tidak dikaruniai seorang anak pun. Inilah yang membuat Tuan Amin bingung. Pada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya? Hingga pada akhirnya Tuan Amin mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas, gimana menurutmu kalau aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku ini sudah tua Abu Nawas. Mungkin umurku juga gak lama lagi. Aku ingin supaya hartaku ada yang mewarisinya, tutur Tuan Amin. Bagus itu Tuan Amin, aku sangat mendukungnya, timpal Abu Nawas. Tapi aku bingung Abu Nawas, ujar Tuan Amin. Bingung kenapa Tuan? Atau jangan-jangan Tuan ingin menikah lagi ya? Celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. Ah enggak Abu Nawas, sudah gak ada keinginanku menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu untuk beribadah, jawab Tuan Amin. Lantas, apa yang membuat Tuan Amin bingung? Tanya Abu Nawas. Gimana caranya ya? Aku ingin punya anak asuh, tapi anak itu harus benar-benar jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Ya, biar semua hartaku ada yang merawatnya dan menjadi berkah. Kamu ada solusi nggak Abu Nawas? Tanya Tuan Amin. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama, akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Tenang Tuan Amin, soal itu biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ucap Abu Nawas. Rencana gimana itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Amin. Minggu depan suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul. Dan kita adakan sayembara Tuan, usul Abu Nawas. Loh, kenapa harus minggu depan Abu Nawas? Kenapa enggak besok pagi saja? Tanya Tuan Amin heran. Sudah, Tuan Amin percayakan saja padaku, ujar Abu Nawas. Baiklah, aku ikuti saja rencanamu, balas Tuan Amin. Setelah seminggu berlalu, semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Amin. Baik anak orang kaya maupun anak orang miskin, semua berkumpul menjadi satu. Tidak lama kemudian, keluarlah Tuan Amin dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, "Anak-anakku semua, kalian dikumpulkan di sini karena Tuan Amin akan mengangkat seorang anak
yang nantinya akan mewarisi kekayaannya. Tapi sebelumnya aku akan membagikan sesuatu kepada kalian, ucap Abu Nawas. Apa yang akan Tuan bagikan? Tanya salah satu anak. Aku akan membagikan benih bunga ini. Nah, nanti siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga paling indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Amin. Aku kasih waktu 1 bulan untuk kalian, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua, karena kedua orang tuanya pergi merantau keluar Baghdad. Anak itu pun merasa sedih. Kemudian ia berkata kepada neneknya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, Nek, tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh?" Sang nenek lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot yang terbaik. Ia merawat benih itu dengan telaten, disiraminya benih itu tiap hari. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu, itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak berkumpul di halaman rumah Tuan Amin, termasuk si anak miskin tersebut. Banyak dari anak-anak membawa pot yang berisi tanaman bunga. Dari yang bunganya hanya 1 sampai yang bunganya banyak, dan daunnya juga lebat. Tapi si anak miskin itu hanya membawa pot berisi tanah tanpa ada tanaman bunga sama sekali. Dan banyak pula anak-anak yang sama dengannya, membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Amin keluar menemui mereka. Dilihatnya beberapa pot berisi bunga yang dibawa mereka. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah si anak miskin yang biji bunganya tak tumbuh. Abu Nawas dan Tuan Amin segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan, saya sudah merawat benih ini dengan baik, tapi benih ini tak mau tumbuh, Tuan," jawab si anak sambil menangis terisak. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak miskin itu. Lalu ia langsung mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yang bernama Ali Mustafa yang menjadi pemenangnya dan akan menjadi anak angkat Tuan Amin. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, terutama anak-anak yang membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tuan Amin kemudian mempertanyakan keputusan tersebut, karena Abu Nawas memutuskannya dengan begitu cepat. "Abu Nawas, apa sudah benar keputusanmu itu? Kenapa tidak kau periksa satu-satu tanaman yang mereka bawa?" Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjelaskan, "Tuan Amin, kenapa saya memilih Ali? Karena dia adalah anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Benih yang aku bagikan kepada mereka semuanya adalah benih pilihan, benih yang paling bagus dan sudah pasti tumbuh. Makanya Ali yang menjadi pemenangnya, karena tanaman bunga yang dibawa Ali adalah tanaman yang paling bagus, paling banyak bunganya, dan paling lebat daunnya. Itu membuktikan Ali adalah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Ia pandai merawat tanamannya dan ia sangat bertanggung jawab, hingga tanamannya menjadi yang terbaik. Dan yang tak kalah penting, Ali juga jujur. Nah, kalau anak-anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa ada tanaman bunga, itu berarti mereka tidak jujur atau juga mereka tidak pintar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Tuan Amin memuji akan kecerdikan Abu Nawas.
Bukankah Tuan mencari anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab? Ucap Abu Nawas kepada Tuan Amin. Ali Mustafa akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Amin dan berhak mengelola aset kekayaan Tuan Amin. Usut punya usut, kenapa Abu Nawas mengatakan bahwa anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa tanaman bunga adalah tidak jujur? Karena seminggu sebelumnya Abu Nawas telah menceritakan kisah yang hampir sama kepada mereka semua, yaitu tentang kejujuran dalam biji rebusan. Dan itu juga kenapa Abu Nawas menunda waktu seminggu untuk membuat sayembara. Adapun anak yang menangis karena bijinya tidak tumbuh, itu karena dia tidak tahu cara merawat biji tanaman hingga terlalu banyak menyiraminya sampai membuat bijinya busuk. Resep kaya ala Abu Nawas. Dalam sebuah kehidupan, hampir semua kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk Abu Nawas dan juga orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering dia mendapatkan hadiah pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besar hadiahnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya, ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi, sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah, kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah satu menteri. Di tengah suasana kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka. Tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. Wah, terima kasih menteriku, hampir saja aku lupa, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasa. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini, tanya Abu Nawas. Oh tidak Abu Nawas, gak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu Paduka, tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberi hadiah kepada menterinya, termasuk Abu Nawas.
Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. "Loh Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu nggak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas," teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya membuat Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Sebelumnya maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau mereka mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu saya telah memiliki Paduka, jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," ujar Abu Nawas cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah
dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Raja Harun ar-Rasyid murka dengan cara hormat Abu Nawas. Konon, di zaman Raja Harun ar-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika, sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga, Baginda Raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai itu mengalir dari utara ke arah selatan, dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya Baginda Raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun, kali ini peraturan tersebut tak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari Baginda Raja. Di saat Baginda Raja sedang asyik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantatnya. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Spontan saja hal itu membuat Baginda Raja naik pitam. Dan seketika itu juga Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa yang berani buang hajat. Dan benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya dan bersiul-siul. Saat itu juga, para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas protes, kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Baginda Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. Kamu keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku. Kotoranmu mengenai badanku. Kamu harus menerima hukuman, Abu Nawas, bentak sang raja. Maaf Paduka, tunggu sebentar, sela Abu Nawas. Tunggu apa lagi? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, sahut sang raja dengan geram. Tunggulah sebentar Paduka yang mulia, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun ar-Rasyid pun sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kamu bilang untuk menghormatiku, tanya raja keheranan. Begini Paduka yang mulia, selama ini kan jika Paduka mengadakan perjalanan baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya Paduka. Begitu juga dengan hamba Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Paduka, posisi berjalan saya tidak berani mendahului Paduka.
Itu semua saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Paduka, kata Abu Nawas membela diri. Ya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja. Paduka, saya menghormati Paduka itu tidak setengah-setengah. Itu kenapa saya buang hajat memilih di sebelah utara Paduka. Karena saya khawatir jika di sebelah selatannya Paduka, maka nanti kotoran saya tidak sopan, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Paduka. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Ia tak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya yang masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Pencuri buntung. Dikisahkan ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya, barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberinya teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera. Akhirnya, pada suatu hari, si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini? Tanya mereka. Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan? Biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya, ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut, karena bagaimanapun juga mereka tak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya. Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian. Tuan Hamid, berapa kerugian yang kau alami? Tuan Hamid pun menjawab, kerugiannya sih tidak berapa, tapi dia mencurinya hampir tiap hari. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri, sudah berapa kali kau tertangkap? Si pencuri dengan santainya menjawab, ya sudah sering Tuan Abu. Oh begitu, oke. Jadi karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman, kata Abu Nawas. Hukuman? Hukuman apa? Tanya si pencuri terkejut. Hukumannya yaitu 100 kali cambukan, jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. Apa? Tuan Abu sungguh tega. Saya ini kan orang cacat Tuan Abu.
"Lihatlah, tangan kanan saya buntung," balas si pencuri. "Itu nggak usah khawatir, saya akan berbuat seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi dua dengan Tuan Hamid," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Tuan Abu?" tanya si pencuri tak mengerti. "Jadi gini, 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi dua dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapatkan 50 cambukan," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, dalam hati si pencuri berkata, "Dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku, karena sama-sama akan mendapatkan hukuman," pikirnya. "Oh begitu, baiklah saya setuju," sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. "Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya?" protes Tuan Hamid. "Sudah, Anda turuti saja perintahku," balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. "Kurang ajar, sakit sekali tubuhku. Akan kubalas dengan lebih keras lagi," pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun, ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. "Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang, aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya?" tukas Abu Nawas. "Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya," balas si pencuri. "Iya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan kan? Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil," protes Abu Nawas. "Terus bagaimana ini? Tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu," tanya si pencuri. "Ya aku nggak mau tahu. Dan aku tidak akan membiarkanmu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri," ujar Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukuman yang telah ia terima. "Hei pencuri, kalau kamu sampai mencuri lagi, kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini," ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu, si pencuri yang bertangan buntung menjadi jera dan tak mencuri lagi. Pelajaran untuk si monyet. Selain menjadi seorang ulama, Abu Nawas juga tak jarang dimintai warga untuk menyelesaikan beberapa masalah yang sepele tapi susah bagi mereka. Pernah Abu Nawas diminta warga untuk mengusir seekor ular dari dalam rumah. Dan pernah juga Abu Nawas diminta untuk menakut-nakuti seekor harimau hingga si harimau itu tak berani lagi datang di perkampungan warga. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diminta oleh seorang warga untuk menangkap seekor monyet yang telah meresahkan warga. Bukan tanpa alasan ia meminta pertolongan Abu Nawas, karena ia sendiri juga sudah mencoba berulang kali untuk menangkap si monyet, tapi hasilnya nihil. Akhirnya tanpa ragu lagi ia meminta pertolongan kepada Abu Nawas.
Kisah ini bermula ketika ada seorang warga yang berprofesi sebagai pedagang buah datang kepada Abu Nawas untuk berkeluh kesah mengadukan buah dagangannya yang selalu dicuri monyet. Setelah bercerita panjang lebar tentang buah dagangannya yang selalu dicuri monyet, kemudian ia berkata, "Kami sudah menggunakan segala cara Tuan Abu, tapi si monyet itu susah sekali ditangkapnya," kata pedagang buah. "Oh, itu gampang. Ya sudah, besok aku akan ke tokomu," balas Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke tempat jualan si pedagang buah. Setelah makan beberapa buah yang disuguhkan oleh pedagang dan beberapa kali melihat kanan kiri dan sekitar untuk membuat sebuah rencana, Abu Nawas kemudian bertanya, "Apa kamu punya botol?" "Ada Tuan Abu." "Botol yang seperti ini?" tanya balik si pedagang sambil mengacungkan sebuah botol ke arah Abu Nawas. "Nah, iya itu. Sekarang masukkan satu buah ceri ke dalamnya dan pajang botol itu di tengah-tengah buah daganganmu," perintah Abu Nawas. Meski menuruti perintah tersebut, si pedagang merasa heran. Bagaimana mungkin perangkap seperti itu bisa menangkap monyet yang nakal, yang ia sendiri dengan segala usahanya pun gagal menangkapnya. "Ayo, sekarang kita sembunyi, biar monyetnya datang kemari," kata Abu Nawas. Dan benar saja, tak berselang lama setelah mereka sembunyi, datanglah monyet nakal untuk kembali mencuri buah-buahan. Beberapa kali monyet memegang buah-buahan yang menurutnya enak untuk dimakan. Ia juga dengan leluasa loncat ke sana kemari untuk mencari buah kesukaannya. Dan ketika melihat ada buah ceri dalam botol, si monyet menjadi penasaran. Ia mengira buah itu pasti sangat istimewa karena diletakkan di dalam botol kaca bening. Ia pun mencari cara agar bisa mendapatkan buah ceri tersebut. Setelah berusaha beberapa kali, si monyet itu tahu bahwa ia bisa mendapatkannya dengan cara memasukkan tangannya lewat leher botol. Dan itulah yang dilakukannya. Di dalam botol, tangannya dikepalkan untuk memegang buah ceri itu. Namun ketika si monyet akan mengeluarkan buah ceri itu dari dalam botol, tangannya yang menggenggam ceri kuat-kuat terlalu besar untuk ditarik keluar dari leher botol. Melihat si target sudah masuk perangkap, Abu Nawas berlari menangkapnya. Si monyet pun terkejut dan berusaha melarikan diri. Tapi karena tangannya terjebak di dalam botol, ia tak bisa berlari kencang. Tapi memang monyet ia tetap saja memegang erat buah ceri itu yang membuat tangannya tidak bisa keluar dari botol. Akhirnya tanpa sebuah kendala yang berarti, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugasnya. Si monyet berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Melihat taktik Abu Nawas yang cerdik, si pedagang buah pun bertanya, "Tuan Abu, heran saya, kenapa monyet itu nggak mau melepaskan buah ceri dari genggamannya? Dengan begitu kan dia bisa terlepas dari jebakan botol dan lari kencang nggak ketangkap." Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab, "Ya itulah sifat monyet, akan menggenggam sesuatu yang ia dapat walaupun mengancam keselamatannya." "Iya ya Tuan, padahal cuma satu buah ceri loh, gak seberapa kalau dibanding buah-buahan yang lainnya," kata si pedagang buah menambahkan. "Nah makanya kalau ada orang yang gak mau bersedekah dengan alasan ia menganggap harta yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya, orang yang seperti itu yang gak lebih baik daripada monyet. Berapa sih kewajiban bersedekah itu sampai-sampai ia enggan dan lebih memilih dosa daripada rahmat Allah." Obat semua masalah. Sepandai-pandainya tupai melompat,
pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh, ya karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan kepadaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas selalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawan. "Masalah apa lagi yang sedang kamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalah sama seperti yang kemarin. Namun meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang dan hari selanjutnya Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama.
Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa, Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mencukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Misteri siang dan malam sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun ar-Rasyid di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga, orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian, ada yang melaporkan tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut, dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh, karena dari pagi sampai sore semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah, terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Beberapa kali Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan sudah pasti jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius, mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humornya yang khas pun tersenyum. Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab, "Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan," kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, "Perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika matahari merasa iri kepada bulan, karena di antara mereka berdua
mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena rasa kesal itulah matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya, dan bulan terpaksa menggantikannya. Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Tapi ada lagi pertanyaanku. Kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang? Tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, "Ya begitulah Paduka, memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan. Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka, bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama." Seisi istana kembali tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, "Ada satu lagi Paduka, memang rasa saling sayang mereka masih ada, tapi terkadang ya walaupun jarang mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal kepada matahari. Ia berusaha menutup sinar matahari dan terkadang juga ada gerhana bulan. Berarti matahari sedang kesal sama bulan." Tak pelak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu?" Dengan menghela napas panjang, Abu Nawas menjelaskan, "Ya begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia." Mendengar penjelasan Abu Nawas inilah, semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalam.